Speaking of Rizik Syihab dan FPI nggak akan ada habisnya. Minggu lalu, salah satu kolumnis kita yang bernama Sean Matthew menuliskan sebuah kolom dengan judul Menanti Habib Rizik Naik Kelas. Sebelum masuk ke bahasan kita, saya mau memastikan bahwa kita nggak akan membahas mengenai hoax skandalnya Habib Rizik yang lagi beredar akhir-akhir ini. Melainkan kita mau membahas sesuatu yang lebih substantif dari itu, which is sentimen negatif yang berkembang terhadap FPI, termasuk dari ormas sekaliber Nahdlatul Ulama atau NU. Tapi, sebelum masuk ke bahasan inti kita hari ini, saya mau mengulas sedikit kolomnya Sean yang berjudul Menanti Habib Rizik Naik Kelas itu. Di dalam tulisannya, Sean bercerita tentang berbagai macam tingkahnya FPI bersama dengan Habib Rizik dalam berbagai momen dan kesempatan, including tentunya aksi 4/11 dan 212, yang diklaim dihadiri 7 juta orang itu. Kemudian terakhir aksi bagaimana Habib Rizik mengancam akan memboikot kantor Twitter di San Francisco. Kemudian juga aksi penolakan uang baru karena dianggap terdapat logo Palu Aritnya PKI di situ. Dan berbagai macam tingkah laku lainnya. Intinya sih dalam tulisannya itu Sean bilang kalau nggak apa-apa sih FPI itu mengerjakan berbagai macam aksi itu, tapi alangkah baiknya kalau energi mereka yang sebesar itu diarahkan pada hal-hal yang lebih esensial, terutama untuk kepentingan bangsa dan negara. Seperti salah satunya penolakan pembangunan pabrik semen di Rembang. Sean mengandaikan apabila FPI di bawah pimpinan Habib Rizik mau bergerak membantu Kartini Kendeng, mungkin itu yang mau mendirikan pabrik nggak akan berani. Selain isu Kartini Kendeng, bisa juga kalau Anda merasa isu yang diperjuangkan oleh FPI itu lebih esensial, ya nggak masalah juga. Nah, terlepas dari segala macam tingkah laku FPI ini, ternyata ada penolakan berdasar dari ormas Islam sekaliber Nahdlatul Ulama terhadap FPI, yang mana mungkin direpresentasikan dalam tulisannya Zuhairi Misrawi, salah satu figur besar intelektual muda NU. Mas Zuhairi yang akrab disapa Gusmis menuliskan sejumlah alasan kenapa sih NU menolak FPI dalam kolomnya yang berjudul Kenapa NU menolak FPI? Yeah, exactly what he's trying to explain in his article. Dalam beberapa kesempatan sebenarnya NU sudah menyatakan dengan tegas menolak dakwahnya FPI. Dikarenakan dianggap tidak bersesuaian dengan metode dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikenal toleran, moderat, dan elegan. Untuk mengantar ke bagian isi, Gusmis menegaskan bahwa penjelasan ini penting untuk menegaskan adanya perbedaan jelas dan tegas di antara FPI dan NU. Hal ini dilatar belakangi oleh isu di publik yang berkembang akhir-akhir ini, di mana FPI kerap disamakan dengan NU, bahkan dikatakan bagian dari NU dan seterusnya. Jadi tulisan dari Gusmis ini bukan tanpa konteks, melainkan adalah sebuah respon justru terhadap isu yang berkembang. Meskipun secara awam kita dapat dengan gamblang melihat bagaimana beberapa sikap dari Habib Rizik sebetulnya kerap melukai orang NU, termasuk ketika dia menyebut Gus Dur buta mata dan buta hati. Tetapi penjelasan Gusmis ini sebetulnya penting untuk kita melihat lebih jauh tentang perbedaan kedua ormas ini secara prinsip sebetulnya. Jadi bagaimana NU berseberangan dengan FPI secara prinsip dan nilai. Terdapat 5 alasan yang dijelaskan oleh Gusmis kenapa NU menolak FPI. Pertama, NU percaya bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kasih sayang kepada siapapun dan bertumpu pada persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun dalam Islam bukan hanya di antara umat sama jemaat Islam, tetapi juga antar warga negara atau berbangsa dan antar manusia. Jika ada umat Islam atau kelompok Islam yang ingin menampakkan wajah marah, penuh kebencian, menurut dia itu tidak cocok dengan Islam yang dikenal oleh NU, dipercaya dan ingin ditunjukkan dalam nilai-nilai dan prakteknya. Yang kedua, paham Ahlussunnah wal Jamaah NU yang memiliki karakteristik tersendiri yang tampaknya berseberangan dengan FPI. Gusmis mengutip Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam Kitab Nadliyah untuk menjabarkan kedua karakteristik yang dimaksud. Karakteristik pertama adalah prinsip moderat, yaitu jalan tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Prinsip berikutnya, untuk terus menonjolkan Islam sebagai rahmat bagi siapapun, atau rahmatan lil alamin. Karena itu, dakwah yang dipakai dalam NU adalah dakwah yang bersifat santun, menjunjung kearifan, dan debat rasional konstruktif. Tampaknya inilah yang dimaksud oleh Gusmis berseberangan dengan FPI. Yang ketiga, NU menjunjung dakwah yang bersifat keteladanan dan akhlak mulia, di
di mana ucapan yang dibawa dalam dakwah harus menginspirasi, bukan memprovokasi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, NU membedakan dirinya dari FPI juga dalam hal bernegara, yakni NU akan selalu menghormati pemimpin yang dipilih secara sah dan tidak melakukan makar atau kudeta, walaupun tidak menghilangkan sikap kritis, tetapi menempuh jalan-jalan yang konstitusional dan tentunya damai. Dan yang terakhir atau yang kelima, Gusmis menegaskan bahwa NU berkomitmen menjunjung tinggi dan menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam artian dasar-dasar negara Indonesia, yang dimana mungkin dalam beberapa kesempatan telah dihina atau direndahkan oleh Habib Rizik sendiri, seperti Pancasila ada di pantat dan sebagainya. Ya, hal-hal itu tadi menjadi landasan bagi NU untuk menolak FPI sebagai ormas Islam, yang dimana penolakan di sini yang dimaksud adalah adanya ketidaksamaan nilai dan visi gitu yang diperjuangkan sebagai ormas Islam. Tidak tunggu lama, setelah kolom itu naik, muncullah kolumnis kita yang lain, Husnul Akib, dengan tulisan tanggapan yang berjudul "Mengapa Harus Menolak FPI?". Di dalam tulisannya ini, Husnul tampaknya tidak sepaham dengan Gusmis dalam konteks sikap NU terhadap FPI. Ia membuka tulisannya dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah mustahil terjalin relasi harmonis antara NU dan FPI? Intinya sih dalam kolom itu, Husnul mengatakan bahwa hal itu bukanlah hal yang mustahil. Bahwa justru sikap NU apabila merespon tingkah pola FPI dengan negasi itu adalah yang kurang tepat untuk dilakukan. Apabila negasi dibalas dengan negasi, maka umat akan terus terjebak dalam lingkaran setan negasi itu sendiri. Saling tolak, saling lapor, saling tuduh ini itu dan seterusnya. Maka pertentangan tidak akan pernah berakhir. Tapi Husnul justru menawarkan dialog alias konflik yang konstruktif. Seperti kata Gusmis juga sebetulnya ya, debat rasional konstruktif gitu. Mungkin Husnul berharap NU bisa juga melakukan ini terhadap FPI. Baik itu terhadap Habib Rizik sebagai tokohnya maupun terhadap FPI sebagai organisasi secara keseluruhan.